Streaming short series RCTI Plus gratis. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau ngucapin terima kasih kepada VMS yang kedua kalinya memberikan kepercayaan berkarya bareng gitu di judul yang luar biasa indah banget sejak dari ini project ini gitu. Ini adalah film tentang seorang menemukan Tuhan di dalam dirinya. Semua karakter mengalami ini semua karena ikhlas itu kita nggak ada yang tahu gitu, sama kayak bagaimana kita mencintai Tuhan kita gitu. Kita nggak pernah lihat dia, kita nggak pernah punya mungkin masalah atau mungkin achievement yang belum aku bisa achieve gitu. Dan di lagu Jalan Cinta itu ngajarin aku buat selalu kuat, buat selalu ikhlas juga, dan kita semangat kalau kita pasti bisa menemukan bahagia kita masing-masing. Masya Allah, dan nanti malam akan dibawakan secara live ya. Yes, ini dia. Nanti teman-teman media kita undang pada saat di Rata Cinta secara live. Tepuk tangan dong. Siap, kita ke jajaran cast sekarang mungkin dari para pemeran orang tua di sini yang juga punya peran yang sangat luar biasa. Karena tadi seperti yang silakan. Pertanyaannya udah berat nih, mudah-mudahan aku nggak salah ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman wartawan dan juga penonton yang sudah mau menyempatkan hadir ke screening film Assalamualaikum Baitullah. Aku sebelumnya mau berterima kasih sekali kepada Bu Salu dan Pak Tony dari VMS Studio, Bu Hadra, Mbak Asma Nadia, dan semua berikan aku energi positif juga sehingga karakter Amel bisa terbentuk mudah-mudahan sesuai ekspektasi penonton ya gitu. Tapi jujur kalau boleh cerita, aku tuh pertama kali ditawarin film Assalamualaikum Baitullah sebenarnya kenapa aku tertarik karena selain aku syuting di Baitullah itu alasan utamanya kenapa aku mau ambil film ini. Oh Tisa ada syuting di Baitullah gitu. Alhamdulillah kan bisa kerja sambil ibadah. Tapi ternyata setelah aku dalemin prosesnya, aku reading, aku syuting, aku workshop segala macam, ternyata bukan hanya sekedar syuting di Baitullahnya aja, tapi karakter yang aku peranin yaitu Amel itu banyak banget kasih pelajaran yang positif buat aku sebagai manusia. Mencoba ikhlas, kesetiaannya selalu diuji dari lelaki yang dicintainya, dan aku ngerasa wow, kayaknya jarang ya kita bisa dapetin temen, sahabat, pasangan yang tulus di zaman sekarang seperti Amel. Jadi yang mudah-mudahan karakter Amel bisa menginspirasi wanita-wanita di luar sana khususnya untuk selalu setia kepada orang yang dicintai, selalu berjuang. Insya Allah ketika kalian berjuang dan kalian terus ikhtiar, hasilnya pasti akan positif juga seperti usaha yang kalian lakukan. Masya Allah, terima kasih Tisa Abiani. Sama-sama. Kita ke Arbani sebagai sebelumnya terima kasih Mbak Mata-Mata. Benar gak namanya? Mbak Mia. Mbak Mia dari Mata-Mata. Mbak Mia dari Mata-Mata. Kalau aku bicara tentang ikhlas dari sudut pandang Amel, pastinya aku tidak mau apa yang dirasakan Amel kejadian di dalam kehidupan nyataku gitu. Makanya setiap aku ambil project, ketika itu mungkin dalam ceritanya menceritakan konteks yang negatif ke diri aku, pastinya aku selalu baca doa dulu, Mbak. Bismillah, semoga apa yang aku jalani di film ini tidak masuk ke dalam kehidupan nyataku gitu, karena aku berperan seprofesional mungkin, sebisa mungkin untuk memaksimalkan karakter yang aku mainkan. Tidak ada hubungan hubungan personal yang aku bawa-bawa ke dalam dunia film gitu. Jadi soal keikhlasan pastinya dari proses reading, dari proses syuting pun sangat-sangat membantu sekali kok gitu. Apalagi aku main sama lawan main yang memang benar-benar kasih aku energi gitu. Jadi kalau untuk pendalaman karakter tentang keikhlasan kayaknya tinggal percaya aja sih sama sutradara dan lawan main. Kalau kita udah percaya sama
satu lagi percaya sama lawan main, sutradara dan skrip. Kalau ketiga itu udah kita percaya, aku yakin kedepannya dikasih jalan yang lancar kok. Nggak perlu nggak perlu susah-susah lagi untuk memainkan karakter Amel. Tisa Biani, terima kasih Tisa jawabannya. Selanjutnya silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar sebagai ibunya Bara, seorang ibu yang selalu mendukung anak tunggal laki-lakinya. Dia selalu ingin punya yang terbaik buat anak laki-lakinya, tapi apa yang diharapkan terbaik oleh ibu belum tentu terbaik juga dari hatinya anaknya gitu. Dan kebetulan hubungan kita tuh antara ibu dan anak hubungan yang baik, dimana pesan dari Bara. Jadi saya merasa ini adalah hubungan yang ideal gitu antara ibu dan anak, dan senang sekali bisa menjadi bagian dari Saya berperan sebagai Bara anak ibu. Bara ini anak yang sayang sekali dengan ibunya. Dia sangat menjunjung tinggi, berbakti sama ibunya, dan dia nggak mau bikin ibunya kecewa. Cuma ada satu hal yang memang menjadi Aku Tisa Biani di film Assalamualaikum Baitullah berperan sebagai Amel. Amel ini adalah sosok content creator yang selalu memberikan konten-konten gak jauh lagi dari hal-hal Islami. Tapi kalau dari segi karakter, dia ini adalah perempuan yang ceria, bubbly, sangat-sangat peduli sama orang yang dia sayang. Dia juga sangat-sangat setia sama orang yang dia cintai. Dan kira-kira Amel akan mendapatkan kebahagiaan kan di film ini? Nonton aja tanggal 17 Juli. Masya Allah, tabarakallah. Lu kan lihat kan teman-teman saya ekspresinya gimana, nggak terima. Nah, ini juga tantangan buat saya pribadi. Ini pertama kalinya saya mengambil tokoh yang seperti ini. Red flag banget dari yang sebelumnya, green flag banget. Terus jadinya menantang banget. Saya udah, sosial media saya udah rame banget, dihujani komentar-komentar, nggak berhenti notifikasi saya. Teman-teman yang belum tahu, belum nonton mungkin bingung kenapa. Jadi lebih baik nonton aja. Pokoknya Pram itu adalah laki-laki yang nggak tahu deh, terserah komennya mau kayak gimana nanti ya, ditunggu komentar. Karakternya adalah sahabat Amira, sahabat yang ideal, sahabat yang sangat menemani temannya sekali. Terus juga Ica ini sebagai penguat Amira di saat Amira punya tempat untuk berdoa. Jadi semoga ada Ica-Ica di luar sana yang menjadi sahabat yang ideal dan sangat supportive ya. Dan gue nonton tanggal 17 Juli 2020. Terima kasih. Poniaga ini di film ini saya berperan sebagai ibunya Amira. Tantangannya sebenarnya lebih karena screen time sedikit. Gimana caranya dengan waktu, dengan screen time yang sedikit ini bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya pesannya nyampe bahwa kalau seorang ibu, bahwa ibu tetap jadi cahaya buat anaknya, bahwa walaupun ibu Amira tidak tahu persis apa yang dialami oleh anaknya, tapi seorang ibu nalurinya sangat kuat dan doa dari seorang ibu itu jadi kekuatan buat anak. Terima kasih, nonton tanggal 17 Juli 2020. Oke, peran utamanya. Jadi saya kayak Kenapa ada bingung? Kenapa begini? panggil dua ada Oke, mungkin bisa ada juga. Aduh, bingung ya, saya tuh paling gak bisa di kata-kata. Assalamualaikum Baitullah ini menurut aku, maksudnya dari kacamata aku sebagai pemain, adalah film yang sangat-sangat memberikan pelajaran, khususnya soal keikhlasan, ketulusan hati seorang manusia yang pastinya kita semua punya masalah beda-beda. Kita semua menghadapinya dengan cara kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesedihan, depresi, semuanya itu bisa ditutasin kalau kita serah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak mau ngajak orang hanya untuk bersedih-sedih aja, tapi kita kasih tahu nih solusinya ke arah mana nih, yaitu ke Allah Subhanahu
Baitullah itu muncul, benar-benar langsung berasa kerinduannya lagi untuk balik lagi ke sana, padahal kita baru dari situ. Alhamdulillah di sana kita baik-baik aja, karena mungkin dari niat kita juga baik ya, kita berkarya ini memang apa ya, menghasilkan juga. Ini kan secara bisa dibilang kita bersyiar juga lewat film, niat kita baik dan semoga yang kita harapkan orang yang nonton mendapatkan pengalaman yang baik. Jadi kan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari, dan intinya kita belajar ikhlas dari film ini. Kita belajar apa ya, kuat, dan kita mengajak juga teman-teman yang mungkin sekarang sedang ada dalam masalah, terutama perempuan yang nggak bisa cerita kemana-mana. Kita juga ingin ngajak bahwa yuk kita bisa kok gitu, teman kita banyak, jadi kita jangan ragu buat ceritain masalah kita, karena kalau kita sendiri bahaya gitu. Nah, mudah-mudahan film ini jadi penguat teman-teman juga, dan intinya kita pengen dari film ini banyak hal yang bisa diambil. Itu aja, terima kasih. maaf permisi. Tanggapan tentang Safia gimana kak? Bisa. Kak Tisa, Ngapain Nino? aku ngumpulin sama Kak Tisa.